Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Dewi. Di sini izin mengumpulkan tugas UAS dari mata kuliah bimbingan dan konseling AUD atau anak usia dini. Di sini bimbingan dan konseling pada anak usia dini adalah proses pendampingan yang dirancang untuk membantu anak-anak mengembangkan potensi mereka secara optimal dalam aspek emosional, sosial, dan perilaku. Proses ini dilakukan secara efektif dan pengembangan, bukan kuratif, karena anak usia dini masih berada dalam tahapan perkembangan awal. Menurut berbagai ahli, bimbingan konseling pada anak usia dini adalah upaya sistematis untuk membantu anak mengenali dirinya, mengelola emosi, berinteraksi sosial secara positif, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangan. Ciri-ciri konseling pada anak usia dini yaitu seperti bersifat potentif dan pengembangan, yaitu berfokus pada pencegahan masalah dan pengembangan potensi. Menggunakan pendekatan bermain atau play terapi karena anak usia dini belum mampu mengekspresikan perasaan secara verbal, maka digunakannya media bermain, melibatkan lingkungan atau guru dan orang tua. Anak usia dini sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Konseling tidak bersifat formal. Kegiatan dilakukan secara fleksibel dan menyenangkan sesuai karakter anak. Tujuan bimbingan konseling anak usia dini sendiri yaitu membantu anak mengenal dan menerima dirinya, menumbuhkan kemandirian dan rasa percaya diri, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, mencegah munculnya masalah perilaku sejak dini, mendorong anak menyesuaikan dan menyelesaikan konflik atau masalah sederhana. Dan ada beberapa teori yang melandasi, yaitu teori perkembangan Erik Erikson, yaitu anak usia dini berada dalam tahapan autonomy, phase, shame, and doubers, serta di mana mereka belajar mandiri dan bereksplorasi. Bimbingan harus mendukung perkembangan ini. 2. Teori Piaget atau kognitif. Anak-anak dini berada dalam tahap beroperasional di mana mereka berpikir simbolis tetapi belum logis. Pendekatan konseling harus konkret dan visual. Teori attachment atau hubungan yang aman dengan guru atau konselor menciptakan rasa aman dan kepercayaan diri pada anak. Teori humanistik, di mana anak perlu merasa diterima tanpa syarat. Konselor harus bersifat empati dan menerima. Ada pula beberapa metode konseling pada anak usia dini, yaitu bermain terapi atau anak diekspresikan melalui boneka, gambar, pasir, atau permainan simbolik. Adapun storytelling and role play, anak belajar mengenal emosi dan situasi sosial melalui cerita dan bermain peran. Adapun observasi dan intervensi tidak langsung, atau di mana konselor mengamati perilaku anak dan memberikan pendekatan yang sesuai. Ada pula peran guru dan orang tua, yaitu menjadi mitra dalam proses konseling, memberikan lingkungan yang mendukung perkembangan emosi dan sosial, menyediakan informasi kepada konselor tentang kondisi anak. Baik, sekian video UAS dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa. Kalau bilang salah berarti dia menyapa. Berarti dia baik ya, dia mau menyapa temannya. Menyapanya bagaimana tadi caranya? Terus si Laras tadi menyapa temannya dengan mengucapkan apa? Mengucapkan salam atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau perbuatan seperti itu baik apa tidak? Tidak. Kalau kita menyapa teman, mengucap salam baik tidak? Baik. Yang tidak baik berarti yang ini tadi si Doni sama Emma tidak menjawab dan malah dia suka apa? Marah-marah. Terus mau nggak jadi anak yang baik seperti ini? Apa yang seperti ini yang buruk? Iya, berarti yang baik. Kalau yang Sylvia nanti
bilang ke teman-temannya, teman-teman, aku ingin berteman dengan semuanya, ya, bermain bersama. Oke, tidak duduk sendiri, tidak mainan sendiri, nanti biar ada yang membantu. Ya, kalau kita kesusahan, ada teman kita yang membantu. Terus kalau ketemu di jalan, mengucapkan apa? Halo, atau kita menyapa. Oke, siap jadi anak baik? Siap. Tos dulu. Oke.